Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdhul Fatihah, NIM E 2019-3112 dari AKS 3. Di sini saya akan menjawab soal UAS saya yang pertanyaannya adalah jawabannya yaitu upaya dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membangun peradaban Islam adalah contohnya ketika Rasulullah berada di Madinah, di mana Rasulullah berhasil membangun masyarakat yang majemuk, hidup dalam harmoni dan damai. Ada 3 hal dasar yang dilakukan Rasulullah pada fase Madinah itu. 3 hal dasar itu sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Madinah sehingga mereka hidup aman, tentram, saling menghargai dan sejahtera. Yang pertama yaitu Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat semua kegiatan. Usai tiba di Madinah, Rasulullah membangun sebuah masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Bangunan tersebut bukan sekedar bangunan biasa, sebuah bangunan yang menjadi penanda kebangkitan peradaban Islam. Karena Rasulullah memfungsikan masjid ini untuk semua kegiatan mulai dari mengajarkan agama Islam hingga menyusun strategi perang atau bahkan untuk pertemuan-pertemuan politik dan lain sebagainya. Lebih tepatnya, Rasulullah menggunakan masjid sebagai tempat pertemuan dan pembinaan umat. Dan yang kedua yaitu membangun persaudaraan antar sesama muslim atau disebut dengan Ukhuwah Islamiyah. Pada fase Madinah ada 2 kelompok umat Islam, yakni kaum muhajirin atau umat Islam Mekah yang hijrah ke Madinah, dan kaum Ansor atau umat Islam asli penduduk Madinah. Dalam hal ini upaya Rasulullah yaitu mempersatukan mereka. Rasulullah juga selalu menegaskan bahwa sesama muslim itu bersaudara. Itu yang membangkitkan peradaban pada fase Madinah itu. Yang ketiga yaitu membangun persaudaraan dengan umat agama lain, Ukhuwah Insaniyah. Rasulullah mengetahui betul bahwa Madinah memiliki masyarakat yang majemuk, dan untuk membangun sebuah kota yang kuat dan damai tidak ada cara lain kecuali mempersatukan masyarakat yang berbeda itu. 3 pondasi dasar itulah yang dilakukan Rasulullah selama fase Madinah, menjadi sebuah kota yang beradab pada saat itu sampai sekarang. Dan selanjutnya saya akan menjawab soal UAS selanjutnya dengan soal yang di sini saya akan mengambil wilayah Eropa, pada peradaban wilayah Eropa. Kemajuan peradaban pada wilayah Eropa contohnya terdapat pada kemajuan intelektual, di mana Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir, memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalus yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan membangun fisik di Spanyol. Contoh kemajuan intelektual yaitu dalam bidang filsafat, sains, musik, kesenian, dan bahkan bahasa maupun sastra. Ada pula faktor-faktor pendukung kemajuannya adalah adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa yang mampu mempersatukan kekuatan umat Islam. Dan yang kedua, keberhasilan politik pemimpin, kebijaksanaan penguasa-penguasa pada wilayah itu. Yang ketiga, ada toleransi beragama, karena di wilayah Spanyol juga dikenal masyarakatnya beragam, sehingga toleransi beragama ditegakkan oleh para penguasa terhadap penganut agama Kristen dan Yahudi, sehingga mereka ikut berpartisipasi mewujudkan peradaban Arab Islam di Spanyol. Yang selanjutnya, masyarakat Spanyol merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari berbagai komunitas baik agama maupun bangsa. Jadi setelah dijelaskan sebelumnya, mereka itu bertoleransi beragama, sehingga hal itu yang menyebabkan negara Spanyol itu maju. Saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kemundurannya.
pada wilayah peradaban Eropa itu. Yang pertama, adanya konflik Islam dengan Kristen. Yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Yang ketiga, kesulitan ekonomi. Dan yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Itu yang menyebabkan kemunduran pada peradaban Eropa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.